Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz wa qad kana ya'budu billahi wa bil walidayni ihsana. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yata'allaqu bil rusul yawmal qiyamati aqulu wa waladu fa yaqiquna baina ta'ala wa yaquluna ya rabbana wa lana bihadina fa innahu ma'ana yang kita muliakan, yang kita cintai, keluarga dari guru kita, Al-Mahfudullah Mujahid Fisabilillah, guru kita bersama Al-Mahfud Haji Hamdani, Kiai Haji Hamdani, makanya Abu ya. Mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa. Kalau bikin kubur Allah pun dia berjannah. Anak turunannya semua jadi orang baik. Tadi anaknya Rahmatullah cakep sabutan pakai jengkel menceneng tahu rasa Jawa luar biasa. Doain namanya umur, saya udah namanya umur, anak-anaknya semua yang laki perempuan cucu semua berkah. Kiai Ustaz Habib udah di aksen tadi 15 menit. Luar biasa semua ya. Habibnya ada, kiainya ada, ustaznya ada, setengah ustaz ada, setengah ustaz. Ini menjadi sombongnya banyak. Kenapa? Ini karena cinta. Kita hadir ke tempat ini karena cinta sama guru. Kalau nggak cinta, ngapain kemari? Betul nggak? Ngapain kemari? Ibarat kelas bisa rasanya, ya enggak? Ini karena cinta sama guru. Sebab Kiai Hamdani ini almarhum murid kesayangan ayah saya, Kiai Abdullah Syarif. Tinggalnya di rumah almarhum Syarif. Bagian limbah aja ilmu. Dulu belum ada jangkau, betul ya? Masih limbah dikerek begitu. Kenapa? Almarhum tinggal di kediaman ayah saya yang Syarif. Saya masih anak-anak, dia udah ada. Kenapa? Ini berkah. Sebab murid berkah sama gurunya. Jujur, orang boleh banyak ilmunya, tapi berkahnya beda. Saya ngomong apa adanya. Kakak beradik lahir di rahim yang sama, berkahnya beda. Berkah beda. Sebab berkata Kiai Abdullah Syafi'i waktu ceramah di Keramat Bogor Empang, saya nganterin di hadapan makom gurunya Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, berkata Kiai Syafi'i, ma badal al-syahid, siapa yang bisa didik orang kalau berkah? Ya ada. Kalau berkah luar biasa. Biar ilmunya sedikit, yang penting berkah. Betul nggak? Biar ilmunya sedikit. Kata orang Jakarta cetek. Tahu lo cetek? Cetek ilmunya. Bisa cuma juz amat doang. Bisa juz amat doang. Amma ya tasamun. Bisa gitu. Mundur tidak ada. Duduk ini ketemu kabar, ambles uang asli. Kenapa?
motornya motor lama, Suzuki Smash tahun 2005. STK kan 17 tahun. Guru gua naik motor bodong, bekas guru, nggak boleh. Murid mengatakan bekas guru, sebab lembaga firman harus tutup. Kalau nggak ada guru, kita nggak pernah kenal Tuhan kita. Kalau nggak punya guru, nggak ada guru, kita nggak kenal Tuhan kita. Bisa nyembah molen, tahu. Lu sembah molen merek Jaya Mek, Osin, liwat dari makmur. Kenapa? Guru mulia, nggak ada bekas, nggak ada bekasnya. Bekas demenan boleh, bekas demenan boleh. Umpama begini, kita orang laki baru nikah 8 bulan, belum setahun, bini disuruh sholat nggak mau, sholat nggak mau, bini ngaji nggak mau, bikin kopi nggak mau, gila begini, bikin kopi nggak mau, Indomie nggak mau bikin begitu, pulangin baik-baik, pulangin baik-baik. Saya ngajarin sholat nggak mau, Ramadan nggak mau puasa, ngaji nggak mau, bikin kopi kan gampang, kopi sunset tinggal ketik patut, nggak mau, pulangin bini. Mak, ayo pulang, anterin itu orang tuanya. Pak, ini istri saya, anak bapak, disuruh sholat nggak mau, ngaji nggak mau, bikin kopi nggak mau, siap pulangin Pak, baik-baik, ngambilnya baik, ngulangin baik. Saudara mantu mau mana? Saya mau cepat tambah, yang segera lagi. Kenapa? Guru mulia, nggak ada bekasnya. Maka murid kalau mengatakan bekas guru, nggak berkah. Ada murid sombong, ada murid sombong. No, bekas guru. Dulu gua ngaji, juz aman di musola, gua ngaji alif-alifan. Sekarang aliman gua sombong murid. No, bekas guru. Dulu gua ngaji di juz aman, sekarang aliman gua. Jangankan kita kuning, yang biru gua pakai. Beko murid, belau kali. Maka dari itu, Buya Hamdani ini guru kita. Mulia, saya dicintai. Guru kita nggak ada, anaknya ada, kita cinta. Berkah hidup kita. Jujur, orang yang sayang sama guru hidupnya berkah. Ilmunya berkah, guru kita reda. Dan hari ini kita peringati haulnya apa? Ini tandanya anak-anaknya sayang sama bapaknya, muridnya sayang sama bapaknya, murid sayang sama gurunya. Kenapa? Bikin haul, cinta, undang tetangga, undang saudara, undang murid, tetangga, kawan bapak. Artinya bikin haul. Jujur, namanya bapak sayang sama anak. Tapi banyak orang nggak sayang sama orang tuanya. Dia nggak cinta sama bapak ibunya. Dia nggak bikin haul. Kagak. Tanahnya doyan, kontrakannya doyan, mobilnya doyan, motor lama bapak doyan. Legenda motor guru ngaji, bapaknya meninggal dunia, tapi nggak pernah bikin haul orang tua. Dia nggak cinta sama orang tua, dia nggak pernah ingat dengan ayah ibunya. Maka hari ini duduknya kita di sini menjadikan tarbiyah pendidikan buat kita, bahwa saya
Terus. Tapi tahu. Orang tahu. Baik, kami beri umur. Sehat walafiat berkah. Artinya anak mesti sayang sama orang tua. Itu aturan agama. Anak mesti sayang sama ayah ibunya, siapapun dia. Maka Allah berfirman di Al-Quran, wa qadara telah mewajibkan atas Tuhan, janganlah menyembah selain Allah. Tidur. Berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Saya katakan hidup yang paling enak kalau orang tua saya. Buktinya hidup yang paling enak kalau orang tua masih ada. Betul nggak? Ayah sehat, ibu sehat, enak, minjem duit nggak bayar. Masih tahu tuh. Pinjam 20.000 kita. Ucapan berbohong. Bapak kita begitu anak orang tua. Apalagi sama ibu kita. Doa ibu kepada anaknya tanpa kita luar biasa. Doa ibu kita kepada kita tanpa hijab, maknanya aling-alingan, nggak pakai aneh-aneh. Doanya ibu kepada anak selalu sangat menjaga. Allah terima doa ibu kepada anak. Maka kita ini mesti sayang sama orang tua, bikin senang orang tua kita. Kalau dengar ada orang enak hidup ini, kalau ayah udah nggak ada, ibu udah nggak ada, nggak enak. Saya katakan jujur, ayah nggak ada, ibu nggak ada. Saudara berenam, ya saudara, namanya doang saudara. Apa yang saudara kita tengging saudara, yang kaya-kaya, yang miskin awet, susah banget saudara. Utang bocah yang tadi, utang cepet gue, susah banget. Makanya, wahai anak, cintai ayahmu, cintai ibumu, bikin dia senang di akhir umurnya. Kalau saja umur ayah kita sudah 70 tahun, tidak lama lagi dia menghadap Allah. Jarang orang yang umurnya sampai 90 tahun, jarang. Tidak dimakmur, jarang yang 90 tahun. Semua pun masih ada, udah godek. Lalu godek. 90 tahun jarang. Kadang-kadang cucu sayang sama kakeknya. Pasti kakeknya sayang sama cucu. Cucu sayang sama kakeknya. Umur 90 tahun. Tuh kakek dia beli sate kambing 2 tusuk. Goreng lontong 3. Coca-Cola 2 botol. Modal pakai hilang darah. Kenapa? Kapan lagi? Sebab umur umatku, kata Nabi, rontok pasarannya. Umur umatku, kata Nabi, mari wahai anak, bikin senang ayah, bikin senang ibu, ajak jalan-jalan. Nih orang lagi semua. Saya berpesan, ayah sudah meninggal, tinggal ibu doang, bikin senang. Ibumu, istrimu sayang cintai, tapi jangan lupa dengan ibu. Kata Nabi, kata Allah, umi, wah, ibu kita bisa sayang, bini kita cintai dan sayang, ibu kita juga kita sayang. Bikin senang, ajak jalan-jalan ke puncak, bawa ibu kita. Bu, besok hari Minggu
malam-malam begadang, bikin lontong 100. Gila tuh nenek, dimudahkan kali di puncak, isinya oncom semua. Dikira, kenapa? Anak cucu mantu mau puncak. Tuh nenek habis sholat subuh, lontong digodok. Nenek-nenek umur 70 tahun, datang habis sholat subuh, pakai long dress, lebih panjang. Nenek-nenek yang tengok jelek, tadi satu nenek-nenek mau dilihat. Dandan pakai bedak biar glowing, tahu glowing? Biar mengkilap, pakai pipa nomor 5, yang sisanya buat main karambol. Listrik yang hidup balik umroh. Berangkat ke puncak, kita bawa mobil, istri sebelah, anak kita berdua duduk sama neneknya. Masuk tol, jatuh rami, bawa ke puncak, duduk makan lontong. Nih, enak lontong ini, tapi kok oncom semua. Sekarang kritis, karena nggak ada nih. Sampai puncak, tuh nenek tahu kenapa bawa lontong, karena waktu di puncak udah bersih. Oh iya, nenek tahu nih, dengar berita. Kopi 15.000, kok tahu? Kopi di puncak 15.000, kopi bertiga, duit kocak kembali konten. Gila bener kopi 15.000. Bang, kopi mana kan bang? Bukan 5.000 bang, di Monas waktu demo goceng. Kok sini 15.000? Lu mau tahu kenapa mahal? Akhirnya gua ambil di Bogor. Kalau tahu 15.000 gua termos di belakang. Kenapa? Makan di puncak, dia gelar ke lontong. Aku bawa ngajakan makan. Apa kata nenek? Alhamdulillah berkah. Oh diajak ke puncak. Mudah-mudahan anak lebih dua yang sepasang, biar anak yang soleh dan soleha. Irang tuh nenek. Alhamdulillah puncak, pohon teh dingin banget. Di kebun luas banget. Kalau bapak kalau masyarakat dibayarin di kebun. Langsung ketak. Tanah perhutani, gila tuh nenek. Iya kan? Kenapa? Bikin senang ibumu, sayangi istrimu, tapi jangan lupa bikin senang ibumu. Kasih duit, kasih ibu kita duit, bawain makanan, suruh istri kita, mama, ini ayah kasih duit, masakin makanan ya, ma, buat ibu saya. Bini kita suruh kasih duit 1 juta, kita akan begini besar, yang menjaya begini, kalau yang duit ya. Ayah, buat orang tua ayah apa yang makanannya? Bikinin opor ayam, beli ayam 1 kentang 6 kilo, gila kentang mulu nih, ayam 1 kentang 6 kilo, 2 baskom. Ayam kenapa ya? Pakai rantan tingkat. Tahu rantan tingkat? Yang 4 lantai. Lantai 1 kentang, lantai 2 kentang, lantai 3 kentang, 4 ayam di atas. Begitu konfigurasi. Ayah, kebetulan orang tuanya sono di rantang depan. Ya, kalau naik mobil macet ya jadi bening. Naik motor ya, ayo. Luar biasa. Motor dikeluarin, motor lama. Start motor, motor lama kiprok baru. Motor lama kiprok baru. Pengapian jatuh. Istri meja rata tingkat tangan kiri. Istri yang soleha, bila naik motor tapi suami nggak boleh pegang jok. Di sini istri yang soleha nggak boleh naik motor di suami pegang jok. Mau ngojek pegang jok suaminya. Begitu istri keluar dari gang, ketemu orang Betawi
paling enak laki bini naik motor kawin mungkin 25 tahun lebih jadi teman pegang perut suami. Ayah, ya Allah ayah, aku cinta sama ayah akibat sering antar jemput, jasa antar jemput. Dia pegang perut suami. Ya Allah ayah, awal saya kenal ayah tulus begitu. Kok sekarang maju ya, kayak kuburan baru. Bayangin sampai ke orang tua. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapapun anak, bila jumpa sama ayah ibunya, wajib dia hormati, jumpa. Siapapun, mau habib sekalipun, bila jumpa orang tuanya, jumpa. Kiai, ketemu orang tuanya, jumpa. Ustaz, jumpa. Setengah ustaz, habis ustaz. Nanggung. Jumpangan itu akhlak. Sebab akhlak ini paling mulia posisinya. Baru ilmu, baru harta, baru jabatan dan seterusnya. Jujur, biar tidak profesor sekalipun, doktor, ilmunya tinggi, bila jumpa orang tua, wajib dia hormat juga. Coba sekolah, ilmunya tinggi, sekolah itu dari profesor ke atas, dari bawah TK. Coba hitung, ilmunya banyak, TK 2 tahun, SD 6 tahun, 8 tahun dia. SMP mesti 3, mana 2 tahun, 5 tahun jadinya. SMA 3 tahun, kuliah 5 tahun, baru dapat gelar S1 doktoranis. Jauh sama doktor, apalagi profesor. Ibaratnya pelakon, biar ilmunya tinggi, bila jumpa orang tua, wajib menantu, mesti hormat sama mertua. Ini agama. Siapapun, polisi, jenderal, bintang 4, jumpa mertua mesti menang. Hansip, cium tangan. Udah, siapapun, sampai kiai ustaz, presiden, jumpa mertua, cium tangan. Sekarang Jokowi ini, iya, mesti cium tangan. Presiden Jokowi, nggak boleh cium tangan. Kalau nggak cium tangan, komenin. Wih, malu-malu nih. Cium tangan nih, gila nih. Tidak, kenapa? Nasihatin, kata agama, menghambat nasihatnya. Cinta harus tahu. Begitu, maka siapapun anak, mesti hormat sama orang tuanya. Bu, opor ayah, mesem betul ibu. Dia perlu perhatian kita. Dia nggak tahu tentang dulu. Tapi senang. Begitu disalimin, kaget kok tentang dulu. Ayahnya kabur bu. Tapi senang. Ayo bikin senang orang tuamu. Bikin dia bahagia. Kalau ayahmu sudah nggak enak, jujur, lebaran nggak ada orang tua nggak enak. Ini contoh, lebaran biasanya yang pertama habis sholat Id kita cari orang tua kita, khususnya yang di sini Betawi ini, cari orang tua. Sekarang ayah meninggal, ibu meninggal, belum mau kemana? Habis sholat Id kunjung tangan siapa? Ayah meninggal, ibu meninggal, kunjung tangan siapa kemana? Mahmud masjid, mau akor, Mahmud akor, kenapa juga? Maka jujur, mumpung ayahmu masih ada, ibumu masih ada, ini Islam, ini keluarga, 200.000, mau balas jasa orang tua, 500.000, buat ibumu tiap bulan, kau mau
membalas jasa dengan baik. Nggak kebalas, boleh hitung sekarang. Hitung-hitungan. Bu, 500.000 tiap bulan bayar jasa orang tua. Orang tua ngitung. Baik, gue pegang. Gue ngitung sekarang. Gue boleh nggak ngerti matematika, rumus Pythagoras, tapi ngitung duit gue bisa. Yakin? Lo lagi dulu sesal 10 juta dulu. Kontrakan 2 bulan pas. Tega? 2 tahun. Baju umroh-umrohan tuh jajan berapa? SD 6 tahun. Bener, sekolah gratis pemerintah. Tapi uang jajan tidak ditanggung pemerintah. Gue yang bayar. SMP 3 tahun. SMA, kuliah, bayar kos. Ngawinin lo kemarin buat sekolah. Hitung-hitungan membayo. Kenapa? Bikin senang ibumu. Duit 200.000 kau keluarkan dari kantongmu. Allah kasih lagi. Katanya antik mamil saya tidak mamil. Duit kalau dibuat jadi kantong. Nggak jadi miskin duit. Mari wahai anak, di kesempatan hari ini kita tahu kita merenung bersama sejauh mana kita mencintai Tuhan. Kemudian berkah kita kedua akhirat. Mari berkah buat pembinaan al-mahmud yang dicintai dari rahmat Allah. Kulku ya, Kiai Hamdani. Mudah-mudahan semua anak-anaknya bisa melanjutkan perjuangan ayahnya. Semoga anak-anaknya semua bisa meneruskan cita-cita almarhum. Dan almarhum Allah tempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Tadi untuk guru kita yang dihaulkan. Sekarang kita kirimkan Al-Fatihah untuk kedua orang tua kita masing-masing. Bapak punya orang tua, saya juga punya. Mari kita doakan kedua orang tua kita. Yang masih ada, mari bikin senang, bikin dia bahagia. Jangan kecewakan dia. Yang sudah meninggal dunia, kita minta Allah ampuni semua dosa. Mudah-mudahan orang tua kita yang masih ada, Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan